ibadah online kita adakan hari ini. Mari teman-teman, aku mau ajak kita semua sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Oh, terima kasih sama Tuhan atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami diam di hadirat-Mu Bapa, yang merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sudah pelihara hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bapa, kalau sebentar di ibadah ini kami juga mau mendengarkan isi dari hati Engkau Tuhan. Biarkan kami berkama di hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik, dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini sampai akhir di dalam tangan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan Bapa. Kalau kami masih boleh beribadah online kepada Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami Tuhan, untuk daya Tuhan tubuh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang lindungi, Kau yang sertai setiap kami Tuhan. Biar kami boleh memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kami boleh memiliki tubuh yang sehat sehingga kami boleh terlindung dari ancaman virus manapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami mau berdoa juga Tuhan untuk keadaan saat ini Tuhan, biar Engkau yang segera pulihkan Tuhan keadaan saat ini, Engkau yang sudahi wabah virus corona atau pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh kembali dengan normal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Bapa. Biar kami boleh mendekat lebih lagi pada Engkau, dan juga kami boleh menjaga hubungan kami dengan sesama kami Tuhan, dengan keluarga kami, dengan teman kami, dengan pasangan kami Tuhan. Biar kami boleh menjalani hubungan kami dengan sesama dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas jawaban doa yang Kau berikan pada teman kami Tuhan, di mana teman kami boleh merasakan kasih-Mu melalui jawaban yang Kau berikan melalui doanya Tuhan. Yang ia berseru pada Engkau, Kau menjawab Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menserahkan semuanya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Facing the new normal. Satu tatanan kehidupan yang baru yang sedang dan akan kita hadapi ke depan. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak muda mampu untuk beradaptasi dengan kondisi kita yang baru. Rasanya sulit untuk bisa beradaptasi, tapi saya selalu percaya bahwa setiap kita pasti bisa. Dan teman-teman, sebelum kita memulai sharing kita di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena Tuhan sungguh mengasihi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sharing Tuhan, biar Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak muda dalam menjalani hidup kami dalam tatanan kehidupan yang baru saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Yesus, ini doa kami kepadamu, di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum saya mulai sharing saya pengen tahu nih kondisi teman-teman saat ini yang ada di rumah saja, atau di kantor saja, atau dimanapun kalian berada saat ini. Saya pengen tanya nih, kalau misalnya saya tanya NYC, how are you today? Teman-teman cukup jawab dengan sambil mengepalkan tangannya ke atas. Good, very good, excellent. Oh yay. Bisa ya? Oke, sekali lagi saya tanya, NYC, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay. Oke, teman-teman. Harapan besar saya adalah teman-teman dalam keadaan good, very good, dan excellent. Ya, walaupun kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengatakan it's a good, tapi saya selalu percaya bahwa ada hal baik yang harus kita syukuri setiap harinya. Pasti ada hal baik yang bisa kita syukuri setiap harinya. Nah, teman-teman, judul sharing saya di saat ini adalah Facing the New Normal. Kalau teman-teman lihat di berita saat ini, kalau teman-teman ikuti perkembangan di media sosial saat ini, hampir semua sedang membahas tentang new normal. Suatu tatanan kehidupan yang baru yang akan kita hadapi dan bahkan sedang kita hadapi saat ini. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, saya memikirkan untuk topik yang saya bawakan hari ini mengenai hal tersebut.
Dan beberapa hari yang lalu sudah saya bagikan kepada beberapa teman saya mengenai beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang sudah saya bagikan, dan saya meminta bantuan dari beberapa teman saya untuk menjawab. Dan puji Tuhan mereka bisa menjawab hal itu. Dan hari ini kita akan bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah utarakan. Oke, kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang selama masa pandemi satu hal positif yang sudah Anda lakukan apa saja? Ya. Selama masa pandemi satu hal positif, satu aja ya, satu hal positif yang sudah Anda lakukan. Dan ada beberapa jawaban yang saya dapatkan. Yang pertama, belajar masak. Yuk, siapa di sini yang sudah belajar masak di rumah selama masa pandemi? That's a good point. Saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mau untuk belajar masak. Kemudian yang olahraga, mulai rajin olahraga. Good point. Kemudian membantu orang tua bayar administrasi sekolah. Wow, so good. Menaati peraturan pemerintah. Ya, ini yang harus sebagai anak-anak muda kita harus bisa untuk menaati setiap peraturan pemerintah. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Wow, contohnya seperti ini nih. Ini yang bilang kepada saya, dulu mereka mungkin karena alasan kesibukan, mungkin karena alasan begitu padatnya kegiatan, akhirnya dalam menjalani saat teduh, dalam menjalani worship to God itu kayak kurang dapet. Tapi selama masa pandemi ini, walaupun bekerja dari rumah, pada akhirnya dia bisa untuk lebih leluasa untuk rajin worship, kemudian menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Lebih sering berkomunikasi via video call maupun telepon kepada sesama orang-orang di sekitar, bahkan orang yang udah lama nggak kontak. Wow, satu poin yang cukup bagus bagi saya, karena masa-masa seperti ini pun kita bisa gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekeliling kita. Gitu. Kemudian dia bilang bahwa dia bekerja selama masa pandemi. Ya, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa instansi yang tidak memungkinkan untuk dia nggak bisa bekerja dari rumah. Yang pada akhirnya mereka tetap masuk, tetapi mereka tetap menjalani protokol-protokol kesehatan yang ada. Gitu. Dan dari semua jawaban yang saya dapatkan, saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kalau teman-teman sudah bisa berpikir seperti itu dan melakukan hal tersebut. Apalagi ada teman-teman yang mengatakan bahwa semakin worship, memiliki usaha teduh bersama dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan selama kurang lebih saya menjalani masa work from home. Saya menjalani masa-masa saya menikmati hadirat Tuhan, saya menikmati lawatan Tuhan, saya menikmati damaian bersama dengan Tuhan. Dan itu yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya pada saat kita dulu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita, sebenarnya bukan menjadi alasan juga untuk kita tetap worship to God. Karena sebenarnya worship to God itu bukan sedang berbicara bahwa kita ada di gereja atau kita ada di rumah atau di mana tempat-tempat teduh terus kita worship to God. Sebenarnya dimanapun kita berada, kita sebenarnya bisa worship to God gitu. Dan dalam kondisi apapun kita bisa worship to God, mengucap syukur kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan walaupun dalam hati kita, dalam perjalanan kita, dalam aktivitas yang kita jalani. Tapi kembali lagi, merasakan hadirat Tuhan itu kembali ke masing-masing pribadi, bagaimana dia bisa merasakan hadirnya Tuhan gitu. Dan tadi juga ada yang bilang bahwa semakin dekat dengan orang-orang yang dulu mungkin jarang untuk di calling gitu. Dan saya juga merasakan hal itu. Jadi saya punya banyak teman dan saya juga punya keluarga yang jauh terpisah karena saya anak rantau. Ya saya lebih kepada kayak video call, kemudian saya telepon, dan saya bersyukur teman-teman sedikit sharing. Saya baru kehilangan kakek saya. Jadi beliau itu kurang lebih dalam 1 bulan terakhir
beliau jatuh sakit dan saya lebih sering untuk video call bersama dengan orang tua, kemudian cerita-cerita, bukan cerita-cerita sih, jadi kayak lebih kepada berdoa, mendoakan kakek saya, kemudian memberikan support, memberikan semangat kepada beliau. Dan saya ingat waktu satu hari sebelum beliau meninggal, saya itu telepon beliau selama kurang lebih 2 jam, dan dalam 2 jam itu saya cuman nyanyi menyembah Tuhan, gitu, nyanyi menyembah Tuhan sambil mengajak beliau juga, walaupun beliau pada saat itu sudah dalam kelemahan tubuh dan sulit untuk bisa mau menyembah Tuhan sama-sama, tapi saya tetap menyembah Tuhan dan mendoakan beliau. Dan puji Tuhan kesempatan itu saya masih diberikan untuk bisa mendoakan beliau, dan keesokan harinya dengan kabar bahwa beliau meninggal. Dan tapi saya bersyukur banget penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan beliau dan bahkan kehidupan saya secara pribadi. Dan pertanyaan yang kedua, kita masuk dalam pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan Anda selama masa pandemi? Nah, perasaan. Awal-awal itu kan banyak yang mengatakan bahwa senang banget nih, akhirnya kaum rebahan bisa menikmati masa rebahannya di rumah gitu. Senang gitu. Tapi ada juga yang bilang, saya semangat Kak karena melakukan segala sesuatu dari rumah. Terus yang ketiga dia bilang bahwa rindu dengan situasi dan kondisi yang dulu, karena bisa hangout sama teman-teman, ke mall, ke jalan-jalan, kemana saja bisa gitu. Terus semakin kesini dia bilang bosan gitu. Ada juga yang bilang sedih karena nggak bisa kumpul sama teman-teman. Ada yang bilang juga takut karena untuk menghadapi ke depan saya nggak tahu akan terjadi seperti apa gitu. Kemudian bingung mau ngapain gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa dia stres. Dan lebih parah lagi ada yang depresi gitu dengan kondisi dia saat ini gitu. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang sudah nggak tahu mau ngapain gitu. Dan pada akhirnya depresi gitu. Tapi saya mau bilang bahwa setiap anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya bahwa setiap kita dianugerahkan kemampuan dalam melakukan segala sesuatu, minimal satu talenta yang Tuhan percayakan, sehingga seperti yang pertanyaan pertama, satu hal positif bisa kita lakukan setiap harinya gitu. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. Sebagai anak-anak muda, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar new normal? Satu keadaan baru yang kita harus adaptasi demi kelangsungan hidup bersama. Keadaan seperti semula dengan diberi bumbu sedikit atau perubahan. Ada yang bilang juga bahwa kehidupan yang benar-benar berbeda dari biasanya, dan mau nggak mau harus kita ikutin dan jalanin meskipun nggak terbiasa awalnya. Tapi kita harus tetap mengikuti era zaman yang ada dan nggak boleh ketinggalan dengan orang lain. Terus ada yang bilang juga bahwa semua akan menjadi normal, tapi akan semakin ribet dengan menjaga protokol kesehatan. Satu sisi senang tapi sedih juga, karena malah takut orang semakin konyol dan merasa udah nggak ada corona lagi. Jadi orang berpikir bahwa corona itu dengan berlakunya new normal berarti berakhir juga corona gitu. Padahal sebenarnya new normal ini diberlakukan karena memang kita meminimalisir untuk penyebaran COVID-19, walaupun kita kembali kepada pekerjaan keseharian kita dulunya gitu. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, menurut Anda sebagai anak muda apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi new normal? Ada yang menjawab seperti ini, patuh sama pemerintah, tetap jaga kesehatan bersama, dan tentunya berserah dan mengandalkan Tuhan selalu gitu. Berikutnya memberikan contoh, tetap melakukan physical distancing, pakai masker, dan hindari kegiatan keluar rumah yang tidak berfaedah. Karena new normal bukan berarti kita terbebas dari segala peraturan pemerintah selama COVID ini, tapi keadaan awal dengan sedikit perubahan. Kemudian ada yang bilang bahwa sebagai anak-anak muda yang bisa saya lakukan adalah menghadapi dengan menyiapkan mental agar kuat dan bisa bertahan dalam keadaan pandemi. Tidak tahu kapan akan berakhir dan tidak menentu gitu. Dan berusaha mencari ide kreatif yang bisa dilakukan
dan tetap bisa berkembang untuk mempelajari sesuatu yang terutama lewat hal-hal kecil di sekitar. Jadi setiap hal kecil yang ada di sekitar bisa dia gunakan untuk sebagai bahan pembelajaran bagi kehidupan dia gitu. Terus ada yang juga mengatakan bahwa tetap menjaga kesehatan serta daya tahan tubuh dan menggunakan masker saat keluar rumah kemanapun itu, tetap menggunakan masker. Tetap melakukan ketaatan ya. Salah satunya dalam hal bekerja, karena dia merasa bahwa ketika di rumah rasanya pengen kayak malas, kayak kurang semangat dan lain sebagainya, sehingga ketika bekerja lagi di kantor pengen lebih semangat lagi gitu dan melakukan terbaik untuk Tuhan. Dari sekian pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi dan jawaban-jawaban yang sudah sampaikan, saya mengatakan bahwa that's a good point ketika teman-teman berpikir bahwa ketika menghadapi new normal, satu keadaan baru yang harus kita hadapi sama-sama, yang harus kita adaptasi bersama-sama. Tapi tahukah saudara-saudara tahukah teman-teman bahwa ketika diberlakukan new normal, angka penyebaran COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Dan bahkan ada satu masa di mana satu hari 24 jam itu angka COVID-nya bisa mencapai 1000 lebih dalam satu hari gitu. Dan saya mau bilang bahwa teman-teman, kita sudah berada sejauh ini. Apakah ketika diberlakukan new normal kita akan bertindak gegabah dan berjalan semaunya kita, seinginnya kita, karena kita udah nggak tahan, karena kita udah depresi dengan keadaan, jadi kita mau bertindak semaunya kita dalam menghadapi new normal? Ataukah kita memilih untuk tetap bertindak dengan penuh hikmat yang dari Tuhan dan lakukan segala sesuatu dengan memperhatikan setiap protokol yang ada? Nah teman-teman, saat mungkin hidup ini sudah tidak ada jawaban, saat hidup ini sudah tidak mungkin kita untuk kayaknya udah gak ada jawaban deh dari Tuhan gitu. Tapi ingatlah selalu bahwa kita masih dikasih pilihan gitu. Pernah ngerasa nggak kalau ketika teman-teman udah stuck dalam kayaknya doa udah lakuin sesuatu yang sesuai dengan pemerintah mau, kayaknya sesuai dengan yang Tuhan mau juga udah, tapi kok jawabannya belum ada juga, kayak udah stuck, udah nggak mau lakuin sesuatu lagi. Ingatlah selalu bahwa pasti Tuhan akan, ketika kita mengandalkan Tuhan pasti akan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita memilih A atau B? A atau B itu tergantung pilihan kita. Pilihan ada di tangan kita. Dan lagi-lagi, sebelum kita memilih, sebelum kita bertindak, tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sehingga setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik bagi kehidupan kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya mau bilang sekali lagi bahwa kita sedang menghadapi suatu kebiasaan yang baru. Maka pasti ada proses pembelajaran yang kita hadapi. Jika ada di antara kita yang dalam menjalani proses ini gagal, maka saya mau bilang bahwa get up and doing something. Jika ada di antara kita merasa tidak mampu hari ini, never ever give up. Jika di antara kita yang sampai saat ini kok belum ada jawaban Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah lakuin apa yang Tuhan mau, tapi kok saya belum ada dapat jawaban dari Tuhan, maka saya mau katakan bahwa do your best and give everything you got. It's normal ketika kamu merasakan hal itu, karena itu yang akan membawa kita ke normal yang jauh lebih baik lagi. Trust to Jesus dan hargai setiap proses yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita.
maka kita akan menjadi true warrior. Don't quiet, keep going, keep going. Don't quiet, do your best, give everything you got. Karena ketika sesuatu menjadi berat, Anda hanya perlu terus melanjutkan perjalanan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Saya teringat dengan satu ayat yang dulu pernah dibagikan sebelum saya tutup sharing saya di saat ini. Saya teringat dengan satu ayat di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ayat ini yang memberikannya adalah guru saya ketika SMA. Yeremia 33 ayat yang ketiga, kita boleh baca bersama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Teman-teman, kata firman Tuhan bahwa berserulah kepadaku. Tuhan katakan berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita dan akan memberikan kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita belum tahu ke depan akan menghadapi seperti apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menuntun kehidupan setiap kita. Tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita saat ini. Mari sebelum kita tutup segala sharing kita di sore hari ini, ibadah kita di sore hari ini, di saat ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Judulnya adalah Masih Ada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Oh, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk satu momen lagi yang Tuhan percayakan di saat ini bagi kami untuk belajar suatu hal yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak muda dalam menghadapi new normal ini. Tuhan, kami percaya ini satu hal yang tidak mudah bagi kami untuk menjalani, tapi kami yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan akan memampukan kami. Masih ada Engkau yang sanggup untuk menolong setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, berikan kepada kami hati yang mau taat, hati yang mau setia mendengarkan setiap perkataan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan, apapun yang kami katakan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kami katakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, kami sudah selesai dalam ibadah online kami, tetapi biarlah Tuhan yang akan menolong memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan yang akan merapi setiap kami, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, thank you so much untuk sudah mendengarkan sharing saya di saat ini, dan jangan lupa tetap pantengin IG NYC di @thenYC.community. Nah, teman-teman di situ akan melihat kegiatan-kegiatan keseruan-keseruan apa yang sedang NYC lakukan, dan jangan lupa untuk tetap ikut setiap games-games yang ada. Oke, teman-teman, thank you so much dan God bless you. Bye-bye.